Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara mengganti bagian rantai keteng di motor Honda Revo Injection atau Revo Pit. Pertama, untuk membuka bagian keteng terlebih dahulu kita buang bagian olinya. Kita buka baut penutup oli menggunakan kunci 17. Nah, jangan lupa kita cari wadahnya ya, biar olinya nggak kemana-mana. Dan kalau sudah, lanjut membuka bagian pedal persenelang yang sebelumnya bagian step depannya juga dibuka ya pakai kunci 12. Lalu membuka baut penutup gear menggunakan kunci 8. Lalu buka bagian baut-baut di bagian blok kiri terlebih dahulu, sama menggunakan kunci 8 juga. Kalau sudah, tinggal buka saja bagian bloknya. Nah, lalu lepas bagian soket kabel. Di situ ada 2 soket. Kita lepas saja agar lebih mudah, tidak menghalangi pekerjaan. Lalu membuka bagian mur magnet menggunakan kunci 14. Untuk membuka bagian magnetnya kita butuh tracker grip on nomor 3. Pakai nomor 3 ya. Kalau nomor 4 itu untuk Honda Grand, kalau Revo Karisma pakai nomor 3. Cara membukanya gampang, tinggal dimasukkan ke bagian red yang ada di bagian magnet, diputar penunjuknya, lalu ditarik bagian magnetnya. Sebut bagian gigi starter, di bagian dalamnya ada, di bagian bawah ada baut 14. Dibuka ya, itu penonjok tensioner keteng. Lalu dudukan tensionernya, dudukan rol ketengnya dilepas menggunakan kunci 12T atau 12 sok. Nah, di sini sudah terlihat kerusakan di bagian rol keteng yang kecil. Tinggal kita membuka bagian rantai keteng dan rol keteng yang besar yang ada di bagian boring. Kita buka penutup headnya menggunakan kunci L6. Atas bawah menggunakan kunci L6 sama. Kalau sudah, ditarik saja penutupnya, karetnya simpan, lalu buka bagian baut sintrik pakai kunci 12. Lalu lepas bawa gigi sintriknya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal dibuka baut dudukan dari roller keteng yang besar menggunakan kunci 10, lalu rantai ketengnya tarik ke belakang. Nah, bersamaan dengan roller keteng yang besar. Nah, ini roll ketengnya juga sudah habis. Lalu tarik bagian rantai ketengnya, ambil keluar. Nah, kalau sudah dibersihkan bagian yang sudah kita bongkar, lalu kita pasangkan rantai keteng yang baru ya. Cara memasukkannya, kita masukkan lewat lubang bagian belakang menuju ke depan, didorong saja pakai tangan, lalu ditarik menggunakan satu tangan, yang satu lagi ditarik ke depan. Kalau sudah masuk, lalu masukkan bagian rol keteng, dan ini bautnya baut khusus ya. Boleh dari belakang, boleh dari depan untuk memasukkan bagian rol keteng yang besar. Ya, letakkan, dipaskan menggunakan jari ya, dipas-pas saja. Jadi usahakan baut dudukannya itu masuk ke bagian lubang tengah di bagian rol keteng, jangan sampai nggak pas. Harus pas ya. Kalau sudah pas, kencangkan menggunakan kunci 10. Lalu kita pasangkan rol keteng yang kecil. Nah, di bagian tengahnya ada bos, jangan lupa. Kita pasangkan ke bagian dudukannya, dan bautnya seperti ini, yang ada ring besar. Baut penguncinya menggunakan baut 12, lalu dikencangkan. Oke, kalau sudah, lanjutkan ke bagian kruk as atau dudukan magnet. Posisi spin magnet dihadapkan ke bagian depan, lurus ke bagian dudukan baut rol keteng besar ya. Harus lurus ke depan untuk mengetopkan bagian piston. Posisinya kalau sudah seperti ini, dipastikan posisi piston ada di bagian atas atau di TMA. Nah, kalau sudah, lanjut memasangkan bagian gigi sintrik yang depan. Untuk gigi sintrik ada garis, nah itu garis itu harus sejajar dengan block head. Nah, yang centilan itu untuk dudukan dari gigi sintriknya sendiri.
Nah, itu harus benar-benar lurus. Kita masukkan ke bagian rantai keteng, sesuai garis yang ada di bagian gigi sintrik, harus segaris dengan yang ada di bagian head. Kalau sudah pas, masukkan ke dudukan gigi sintriknya, lalu di setel-setel saja ya. Pokoknya harus benar-benar lurus, nggak boleh nggak pas. Jadi saat dudukan magnet atau spring magnet itu menghadap ke depan, posisi piston di atas, dan ini gigi sintriknya harus seperti ini untuk menyetel atau menyesuaikan bagian noken as. Jadi harus benar-benar pas. Kalau sudah, kita pasangkan baut 12 sebagai pengencang, lalu kita kencangkan menggunakan kunci sok 14, kunci sok 12. Lanjut memasangkan penonjok. Ini per penonjok tensioner dudukan roll keteng yang kecil. Nah, jangan lupa di sini ada ringnya. Pasangkan di situ, ada ring tembaga atau ring almu. Masukkan ke bagian lubang drat, lalu kencangkan menggunakan kunci 14. Kencangkan menggunakan kunci 14 ya. Nah, oke, kalau sudah, lanjut memasangkan bagian gigi starter. Jangan lupa di bagian tengahnya ada lahar bambu. Masukkan, jangan sampai macet. Lalu masukkan bagian magnet. Di situ harus pas dengan alur yang ada di bagian magnet yang pas ke bagian spring magnet. Kencangkan, jangan lupa ringnya. Lalu kencangkan menggunakan kunci 14. Nah, terakhir kita pasangkan gigi starter. Jangan sampai terbalik. Nah, kalau sudah, pasangkan bagian blok mesin. Rangkaikan kabelnya. Lalu pasangkan keseluruhan baut blok dan kencangkan menggunakan kunci 8. Pekerjaan selesai, lanjut memasangkan bagian penutup head. Nah, di sini kita menggunakan kunci L6 untuk mengencangkan kedua baut head. Nah, demikian proses penggantian atau cara mengganti bagian rantai keteng berikut roll keteng yang kecil dan yang besar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.